Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam taklim ma'rifat, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Sebelumnya, pada ulasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang Raja Manusia. Jadi, Tuhan di dunia itu berwujud Raja Manusia. Dan yang kita sembah jangan manusianya, tapi yang dibaliknya. Dalam ulasan kali ini, kami akan menjelaskan tentang uraian tentang ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Di dalam Al-Quran ada disebut Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Ini dijelaskan dalam surat Az-Zuhruf ayat 84 yang artinya Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Ini jangan disalah artikan kalau Tuhan itu ada dua, ada di langit dan di bumi. Ini adalah salah. Ada juga di Al-Quran di ayat yang lain disebutkan tentang pertemuan Tuhan di dunia. Ini kira-kira jika tidak benar dalam mengartikannya, dalam pemahamannya, kita bisa salah mengartikan. Pertemuan Tuhan di dunia adalah Tuhan yang bernama, yang bersifat, yang berwujud, yang beraf'al. Ini ada di ayat tersebut. Sementara di ayat yang lain juga dijelaskan Tuhan itu ada di akhirat tertinggi. Dalam Quran surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, itu Tuhan ada di langit tertinggi. Atau ada juga dikatakan Laisa kamitslihi syai'un. Jadi antara dua ayat ini bertentangan, bertolak belakang. Jadi kita untuk mengartikannya bisa kebingungan. Maka dari itu kita harus bisa memahami arti yang sesungguhnya, yang sebenarnya, agar kita bisa menyelaraskan dua ayat tersebut. Tuhan yang Malik Yaumiddin, yang laisa kamitslihi syai'un, itu Tuhan yang di akhirat. Itu satu, yaitu yang tidak berwujud, yang tidak beraf'al, yang tidak bersifat. Sementara Tuhan yang bernama, yang bersifat, yang berwujud itu ada di bumi. Nah, di sini yang disebut kita sebelumnya, di ulasan sebelumnya adalah Raja Manusia. Jadi, dalam hadis qudsi yang sudah saya pernah jelaskan, jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah wujudku, jangan kau sembah sifatku, dan jangan kau sembah af'alku, tapi sembahlah aku. Nah, di sini maksudnya adalah jangan menyembah nama, jangan menyembah sifat, yang disembah adalah aku. Maksudnya di sini adalah dibalik dari wujud yang ada di dunia. Jadi, sifat wujud itu adalah ada. Tuhan itu ada 20 sifat. Salah satunya adalah sifat wujud. Jadi, sembahlah Tuhan di dunia yang dalam hal ini adalah dibalik sifatnya yang wujud. Jadi, jangan yang kau sembah itu manusianya, tapi yang kau sembah adalah dibalik wujudnya. Dibalik wujudnya dari wadah Tuhan itu. Maka pertemuan dengan Tuhan di dunia adalah
pertemuan dengan wakil utusannya Tuhan yang berwujud. Berarti dibalik dari wujud itu sendiri. Dalam ulasan sebelum-sebelumnya juga disebutkan Trinitas itu atiullah wa atiur rasul. Jadi dibaliknya Nabi itu ada Rasul, dan Rasul itu adalah dari Allah itu sendiri. Dan di zaman kita adalah ulil amri minkum. Di baliknya ulil amri minkum itu, yaitu mursyid yang waris. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengerti, memahami pertemuan Tuhan di dunia, sementara ayat yang lain Tuhan menerangkan di Quran surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Aku adalah Raja di langit akhirat tertinggi. Di ayat lain juga dijelaskan, Laisa kamislihi syai'un, yang tidak berwujud, tidak bersifat, dan tidak beraf'al. Ini dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Tetapi nyatanya di dunia Tuhan itu bernama, bersifat, termasuk sifat wujud. Jadi ada wujudnya. Yang berwujud itu sifatnya. Sedangkan dia ada di balik wujud itu. Maka itulah kenapa syahadat itu harus bersaksi. Tentu dalam bersaksi itu adalah ada yang disaksikan, yaitu wujudnya. Wujud adalah ada yang bisa dilihat, tidak didengar, tidak dicium. Wujud adalah ada yang bisa disaksikan. Itulah kenapa ada disebutkan pertemuan Tuhan di dunia. Ini bukan berarti Tuhan ada dua, karena akhirat ada di balik dunia. Demikian juga roh kita ada di balik zahir jasmani kita. Kalau kata Imam Al-Ghazali, tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat sebelum kau temukan Tuhan di dunia. Pertemuan dengan Tuhan di dunia, barulah kita akan mengerti alamat Tuhan yang di akhirat. Ketika kita bertemu Tuhan itu di dunia, tentu bukan seperti kita bertemu dengan kucing, bertemu dengan seseorang, tapi ini adalah pertemuan dengan Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan, maka carilah mumpung kita masih di dunia untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.